Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Raya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Sudah lama saya tidak upload video dan kali ini kita akan coba upload video traveling lagi ya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke New Zealand ya. Sekarang saya sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanan ini saya naik Qantas Air ya, dan kita akan melakukan transit dulu di Sydney ya. Jadi dari Jakarta ke Sydney transit, kemudian langsung ke New Zealand ya. Nah, kita lihat fasilitas yang ada di pesawatnya seperti apa. Saya naik Qantas di kelas ekonomi. Nah, worth it nggak sih sebenarnya naik Qantas di kelas ekonomi? Dan perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya akan berdua ya sama teman saya ini. Ini Mas Oki. Halo. Ya, oke ya. Jadi langsung aja kita menuju ke counter check-in. Yuk, kita ikuti. Setelah check-in, menuju ke gerbang keberangkatan, saya mampir ke Plaza Premium Lounge. Mohon maaf ini agak blur tulisannya. Ya, di sini kita bisa menikmati makanan, ya, makanan dan minuman sepuasnya. Tapi memang ini lounge yang berbayar sendiri ya. Nah, kita lihat makanannya ada apa. Nah, ini ada sebagian makanan, ada apa sih, semacam risol gitu, ya, dan sambelnya. Ada makanan nasi dan pasta ya, tinggal dipilih saja. Kemudian ada juga salad dan buah-buahan. Di sini juga ada rotian ya, dan selainya, serta ada bubur yang bisa teman-teman nikmatin. Nah, ini ada minumannya juga ya, bebas. Lounge tadi terdapat di dekat gate 7 dan pesawat saya ada di gate 10. Jadi tadi saya sempat lewatin gate 10 untuk menuju ke gate 7 dan sekarang kita balik lagi ke gate 10. Sampai di gate 10 dan kelihatannya penerbangan malam ini akan rame ya. Jadi agak susah untuk pindah tempat duduk, tapi saya udah pesan di dekat jendela dan kelihatan rame sekali. Dan di dalam antrian ini juga diumumkan bahwa nggak boleh bawa makanan dan minuman. Ya, langsung menuju ke pesawat melalui Garuda. Dan sebelum masuk pesawat, ternyata untuk penerbangan ke Australia ini semua barang bawaan yang bawa ke kabin itu diperiksa. Tidak boleh bawa minuman harus dikosongkan, dan makanan-makanan basah itu tidak diperkenankan untuk dibawa masuk. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan di saat masuk gerbang internasional ya, tapi sekarang dilakukan di depan pada saat mau masuk pesawat. Ini adalah ketentuan dari Australia. Oke, lanjut kita masuk ke dalam pesawatnya. Dan seperti biasa disambut sama ibu-ibu pramugari, bukan mbak-mbak ya. 53. Dan mas-masnya ya, pramugara. Dan kita melewati kelas bisnis dulu. Nah, kemudian ini kelas ekonomi dengan seat arrangement 242. Kursi saya di aisle ya, dekat jendela ya, sebelahnya teman saya. Nah, ini di dalam kantongnya ada buku petunjuk ya, ada iPad dan ada headset.
Nah, iPad yang saya bilang tadi bukan punya saya ya, melainkan iPad-nya in-flight entertainment-nya dari Qantas Air sendiri. Ya, jadi ini iPad yang bisa dicopot dan nanti kalau misalkan sudah take off ya, itu bisa ditaruh di tempat sangkutan yang ada di belakang kursi tadi. Dan sekarang lagi masih announcement ya, nah bisa ditaruh di sini nanti setelah take off ya. Dan kita lihat iPad ya resolusinya bagus dan filmnya lengkap. Dan untuk dengerin pakai headphone-nya, kita colokin headphone-nya ke colokan yang ada di kanan atas ini. Nggak lama setelah terbang langsung disajikan makanan ya. Ada roti sebagai appetizer, kemudian ada snack ya. Menunya ada dua, yaitu chicken with noodles or beef ya. Nah, kebetulan saya pilih chicken with noodles. Nah, ini makanan saya, chicken with noodles. Nah, kalau Mas Oki ini di sebelah saya pesannya beef ya, beef with vegetables. Karena lapar dan makanannya enak ya, jadi langsung habis. Beginilah suasana kabin pesawatnya pada saat makan malam ya. Banyak yang udah nempelin iPad di belakang kursi di tempat yang sudah disediakan ya. Nah, kalau saya kebetulan nggak ditaruh di situ ya iPad-nya, karena nggak niat nonton film. Nggak lama si pramugari juga ngasih es krim ya buat dessert, es krim paddle pop yang coklat. Nah, ngecek lavatory atau toilet yang ada di dalam pesawat ini, kalau saya lihat ruangannya sempit ya, jadi nggak beda dari pesawat-pesawat yang lainnya. Ada cermin juga ya, yang ada lampunya, kemudian ada sabun, kemudian ada hand sanitizer ya, dan ada toilet seperti biasa ya, lumayan bersih lah. Menuju Australia atau Sydney untuk transit punya waktu yang 4 jam lebih cepat, jadi kita akan menemui pagi lebih cepat ya. Jadi ini sebenarnya jam 1 pagi kalau di Jakarta, tapi jam 5 pagi waktu Sydney ya, dan sudah terang ya. Nah, untuk perjalanan ke Australia sendiri saya sarankan kalau kita berangkat jam 7 malam, kita langsung tidur ya, jangan nonton TV atau nonton film. Ya, ini tipe pesawat yang saya naiki, Airbus A330-200. Nah, nggak terasa kita sudah sampai Sydney. Kalau melihat waktu lokal ini jam 6 pagi. Jadi lebih baik memang kita tidur dari Jakarta kalau berangkat jam 7 malam. Karena kalau waktu di Jakarta masih jam 2 pagi nih, pasti rasanya masih ngantuk meskipun udah terang benderang seperti ini. If you can reach your mobile phone, you can now turn off flight mode. And on behalf of us all here at Qantas. Nah, waktu lokal di Sydney udah jam 6.23. Saya cuma punya waktu 1 jam untuk bisa transit dan mengejar pesawat berikutnya ke Auckland dari Sydney. Jadi langsung ke ruangan transit internasional.
Nah, udah sampai nih di ruangan internasional transit. Nah, di sini kita akan diperiksa lagi semua barang bawaan dan scan tubuh kita. Setelah lewat pemeriksaan, langsung kita menuju gate pesawat yang akan membawa kita ke Auckland di gate 56, dan kita lewatin ya, toko-toko udah mulai buka ya, baru setengah 7. Oke, kita udah sampai di Sydney dan kita akan menuju ke Auckland. New Zealand, Auckland ya. Dan gimana Mas penerbangannya? Udah 7,5 jam. Lumayan ya. Lumayan sih, tapi fasilitasnya cukup oke ya. Makanannya keluar terus ya. Nggak pernah berhenti. Ya. Oke, ya udah dipanggil tuh 141 ya, pantas. Let's go. Good morning. Morning. Thank you, sir. Morning. Nah, pesawat yang membawa saya dari Sydney ke Auckland ini pesawat yang lebih kecil, yaitu Boeing 737-800 dengan formasi tempat duduk 33 ya. Nah, ini seperti pesawat domestik yang ada di Indonesia karena memang penerbangannya akan ditempuh selama 3 jam. Nah, ini kursi saya di 24A dengan legroom yang pas ya. Kemudian ini di dalam kantong di depan ini ada buku majalah dan juga petunjuk keselamatan pesawat Qantas Boeing 737-800. Thank you, cabin crew. Forward door has now been closing. Good morning, everyone. I would like to introduce myself. My name is Darren Crawford, and I'm your customer service manager. On behalf of Captain Paul Ridge and your entire crew, I would like to welcome back our Qantas and one more frequent flyers, along with our Qantas physical members on your flight to Auckland. Now, at this stage, I would ask you ensure laptop computers and larger bags are in the avion. Hello again, everyone. We would appreciate your attention for the next few minutes to make your journey a safe one as we take a journey through 100 years of innovation and Australian spirit. This here's an Avro 504 motorway, made from timber and canvas. You're flying on a Qantas Boeing 737. Sounds a bit flasher than this old girl. In the 1930s, Qantas are world leaders in aviation innovation, with fully enclosed cabins and even seatbelts. Fasten your seatbelt by inserting the clasp into the buckle and tighten by pulling the strap. You can undo your seatbelt by lifting the flap. Keep it done up low and tight during takeoff, landing. When Qantas first introduced business class. Before you get underway, make sure all your bags are in the overhead locker or under the zip throat. Smoking isn't allowed on Qantas flights anymore. Your aircraft is fitted with smoke detectors, including in the toilets. There's no smoking It was a Qantas employee, Zach Brand, who invented the very first flight scan flight.
Hello again everyone, if oxygen is required and you are wearing a face mask, you must remove your face mask before putting on the oxygen that will drop from the unit above your head. Nggak terasa 3 jam berlalu dan kita sudah sampai di daratan New Zealand dan kita akan segera landing. Alhamdulillah sudah mendarat dengan mulus ya di Auckland. Head lockers, your bags may have moved in good fallout, and before leaving, please ensure that you check your seat and your seat pocket for any personal items, and please take any used masks and wipes with you as you disembark the aircraft. If you can reach your mobile phone, you may switch off flight mode now. And on behalf of all of us here at Qantas and Oneworld, I would like to thank you for choosing to fly with us today. If you are visiting Auckland, we do hope you enjoy your stay. And of course, for those of you returning home, welcome home. Thank you and good afternoon. Sebelum ke imigrasi, kita berkumpul dulu untuk melihat dan mengecek apakah memang deklarasi barang yang kita bawa sudah tepat ya. Karena akan ada pemeriksaan nanti barang-barang yang kita bawa apa aja. Menuju imigrasi udah bisa belanja nih, tapi nanti aja, kita baru sampai juga kan. Nah, langsung kita masuk ke bagian imigrasi dan gak boleh ada video. Setelah dari imigrasi, kita langsung ke tempat pengambilan bagasi dan ambil koper-koper kita. Oke, ini suasana pengambilan bagasi, dan bagasi saya kebetulan ada di railway paling ujung atau nomor 1. Nah, dari bagasi ini nanti setelah ngambil koper sebenarnya ada pemeriksaan satu lagi, yaitu pemeriksaan bea cukai atau custom. Dan di situ kita antri kurang lebih setengah jam sampai 45 menit ya, karena barang bawaan dicek satu-satu. Alhamdulillah semua pemeriksaan imigrasi dan custom sudah selesai. Kita sudah masuk ke Auckland atau Selandia Baru. Udah, yuk. Welcome to Auckland.
ini adalah suasana terminal kedatangan di Auckland, ya sangat ramai dan banyak yang datang juga ya dari luar negeri. Kebetulan saya bersama rombongan tour ya, ada 37 orang lagi. Ya kebetulan ini perjalanan disponsori oleh Daihatsu. Dan ini tempat beli kartu kalau teman-teman belum beli kartu dari Indonesia. Tapi saran saya kalau mau beli kartu mendingan pakai roaming aja. Saya pakai roaming Telkomsel 300.000 dapat 7 hari dan sinyalnya bagus. Dan ini saya langsung merasakan udara New Zealand kayak apa dan seger banget sih. Dan suhu pada saat ini November saya berkunjung itu di angka 17-18 derajat Celcius. Oke, demikian tadi perjalanan saya dari Jakarta, transit di Sydney, kemudian dari Sydney kita langsung naik pesawat lagi ke Auckland. Dan pengalaman untuk tiba di New Zealand itu cukup menarik ya. Kenapa? Karena memang untuk pemeriksaan barang-barangnya dia itu cukup ketat ya. Jadi kayak misalkan fresh fruit juice ya, kemudian herb madu ya itu dicek ya, karena mereka dari yang saya baca mereka tuh sangat menjaga alamnya supaya tidak rusak ya karena barang-barang yang dibawa oleh para turis. Oke, demikian perjalanan saya sampai dengan New Zealand. Ikuti terus perjalanan saya untuk di video berikutnya, ngapain aja sih di New Zealand supaya jadi inspirasi liburan Anda. Thank you, don't forget to like, comment, share, dan subscribe channel Jalan Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.